ketiganya ada 3 inti poin yang harus kita ketahui. Ya, apapun makanannya, minumannya adalah apa minumannya? Terbawa sama iklan. Apapun makanannya, minumannya air putih. Ya. Sebelum lanjut videonya, silahkan subscribe dulu dong. Evaluasi. Jadi saya habis memberikan penyampaian, akan kita evaluasi sedikit dan sedikit. Ya. Saya lanjut. Setelah konsep Gordon dan Lariche ini, agen ini kalau kita di K3, kita menyebutnya dengan nama hazard. Ya. Jadi orang K3 itu cenderung atau selalu berkaitan dengan hazard. Hazard nama lainnya disebut dengan nama bahaya potensial. Nah, saya masuk sebagai K3. Apapun jenis K3-nya, mau K3 apapun itu termasuk K3 Pasyankes, ada 3 poin yang teman-teman harus ambil intisarinya. Yang pertama adalah kenali hazardnya atau identifikasi hazard. Mohon izin bertanya teman-teman, tadi sudah ada identifikasi tentang hazard atau risiko di tempat kerja. Mau bertanya, untuk hazard di tempat kerja ada berapa teman-teman ya? Ada 5. Oke, bisa dibantu? Fisik, kimia, biologi, ergonomi, psikososial. Oke. Inilah yang mau saya ambil secara garis besar dulu teman-teman. Yang teman-teman sampaikan tadi itu adalah hazard kesehatan. Ya, yang teman-teman sampaikan adalah hazard kesehatan. Oh, ada hazard yang lain, Dokter Abbas? Jawabannya ada. Ya, jawabannya ada. Hazard yang pertama, inti K3 yang pertama adalah harus kita identifikasi. Hazard teman-teman, mohon izin memperkenalkan hazard ada 2. Kita mengenalnya adalah hazard keselamatan dan yang kedua adalah hazard kesehatan. Hazard keselamatan, misalnya contoh lantai licin, mengatur listriknya kurang bagus, kabel-kabel berserakan, mengatur tempat di situ yang gampang terjadi ledakan dan seterusnya, tempatnya panas, ada oksigen dan seterusnya, maka itu disebut dengan nama hazard keselamatan. Adapun dengan hazard kesehatan, teman-teman tadi sudah sebutkan, fisik, kimia, biologi, ergonomi, psikososial. Hazard keselamatan itu akan menyebabkan yang namanya kecelakaan akibat kerja. Kalau hazard kesehatan akan menyebabkan namanya penyakit akibat kerja. Nah, terus bagaimana cara saya? Ini inti yang pertama, bagaimana cara saya identifikasi? Kita lihat. Kalau hazard keselamatan, kita lakukan yang namanya adalah walk-through survey, alias survei jalan sepintas. Survei ini melakukan observasi sambil jalan kaki, lihat prosesnya, lihat alurnya, lihat hazardnya. Namanya adalah WTS, alias walk-through survey. Atau kadang disebut juga kalau orang keselamatan menyebutnya sebagai safety inspection. Turun melakukan tindakan pengawasan untuk hazard keselamatan. Adapun kalau hazard kesehatan, mungkin tadi sudah disampaikan oleh pemateri, hazard kesehatan salah satu identifikasinya dengan menggunakan juga sama, WTS, walk-through survey. Bagaimana dengan hazard fisiknya, Dokter Abbas? Hazard fisik kita kenal ada berapa? Bisa dibantu teman-teman? Fisik ada berapa? Pencahayaan, kebisingan, getaran, radiasi, suhu ekstrim, apalagi kelembaban, apalagi teman-teman? Ayo, itu aja. Getaran. Oke, sudah getaran. Nah, sekarang lihat teman-teman. Teman-teman lihat, kita masih di poin pertama inti K3 ya. Untuk identifikasi hazard fisik tersebut bagaimana? Itu lewat jalur pengukuran. Misalnya contoh, untuk pencahayaan kita ukur bagaimana Dokter Abbas? Kita menggunakan alat yang disebut dengan nama luxmeter. Betul. Kalau untuk misalnya contoh kebisingan, kita menggunakan alat disebut apa? Sound level meter. Kalau getaran apa? Kita menggunakan misalnya adalah vibrometer. Kalau suhu bagaimana Dokter Abbas? Ingat suhu teman-teman ya. Kalau kita mengukur suhu lingkungan bukan menggunakan termometer yang biasa ditaruh di ketiak atau biasa ditaruh di rektal atau ditaruh di telinga atau infrared, bukan. Untuk mengukur suhu menggunakan alat yang disebut dengan nama ISBB alias indeks suhu basa dan bola.
Bahasa Inggrisnya disebut dengan nama Wet Belt Globe Temperature. Jadi berbeda. Ya, jadi jangan pikir teman-teman bahwa nanti ketika saya mau mengukur suhu saya harus menggunakan termometer biasa. Itu salah. Karena untuk mengukur tekanan panas itu gabungan dari suhu kering, suhu basah, kemudian radiasi panas dan seterusnya, kemudian ada suhu kering juga masuk di dalamnya. Jadi banyak macamnya. Ada 4 hal yang mempengaruhi untuk temperatur. Oke, sudah. Untuk hazard fisik saya sunggap sudah deh, karena ini sebenarnya hanyalah awal ketika saya mau masuk di bagian saya. Nah, bagaimana dengan kimia? Kimia tadi sudah ada sempat saya disebutkan MSDS, Material Safety Data Sheet. Seperti yang disampaikan oleh pemateri pertama, setiap ada bahan kimia apapun di tempat kerja, itu disertai dengan MSDS alias Material Safety Data Sheet. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau saat ini di tempat saya tidak ada? Silahkan Anda berkreasi. Misalnya contoh alkohol. Anda kan tahu alkohol. Silahkan cari di Google, cukup menuliskan alkohol tambah MSDS. Maka akan muncullah Material Safety Data Sheet tentang alkohol. Sisa teman-teman sesuaikan siapa yang memproduksinya. Ya, tapi alangkah lebih bagusnya kalau yang memberikan, yang mensuplai itu bahan kimia, mereka yang menyiapkan, ya. Karena terkadang yang kita search di internet itu agak berbeda, mukanya beda perusahaan misalnya. Sementara biasa bahan kimia tiap perusahaan berbeda-beda, bahan adjuvan dan lain-lainnya. Oke. Untuk bahan kimia sudah saya identifikasi. Terus bagaimana dengan biologi? Misalnya kayak sekarang SARS-CoV-2 lagi merebak. Bagaimana cara periksanya? Bisa dilihat dengan cara pemeriksaan laboratorium. Kayak misalnya contoh sekarang, pemeriksaan RT-PCR atau penggunaan misalnya swab antigen misalnya. Nah, terus bagaimana dengan hazard ergonomi? Hazard ergonomi. Tools yang paling banyak sekali hazard ergonomi, teman-teman, ada mulai dari Rula, Reba, Rosa, Ovako, Owako, manual handling, lifting, dan seterusnya, ada banyak. Tetapi tools yang paling terbaik digunakan saat ini, karena inilah yang digunakan toolsnya untuk penegakan PAK, adalah menggunakan brief survey. Jadi orang mau menegakkan penyakit akibat kerja, teman-teman, tidak bisa ditegakkan tanpa brief survey. Meskipun tanpa tools yang lain, tetapi kalau kita sudah gunakan brief survey itu sudah bisa tegak. Jadi ingat teman-teman, hazard ergonomi, tools terbaiknya adalah dengan menggunakan brief survey. Terus hazard psikososial, Dr. Abbas, gimana cara identifikasinya? Teman-teman bisa menggunakan yang namanya SDS, alias Survei Diagnosis Stres. Ada tools yang lain? Ada namanya HRV, ada namanya Holmes-Rahe, dan seterusnya. Ada banyak. Tetapi yang biasa kita gunakan di lapangan, yang biasa kita masih edukasi sama teman-teman yang ikut pelatihan ataupun ikut di dunia pendidikan, adalah menggunakan Survei Diagnosis Stres atau SDS. Inilah cara-cara mengidentifikasi hazard di tempat kerja. Oke, saya sudah tahu. Bagus, saya sudah tahu identifikasi. Berarti inti yang pertama saya sudah tahu dari K3. Saya apain lagi? Nah, teman-teman, ketika teman-teman turun, itu kan banyak sekali hazard. Teman-teman diminta untuk melakukan yang namanya risk assessment atau penilaian risiko. Tadi waktu saya lihat sebelum masuk, sudah ada penjelasan tentang risk assessment, hasil kali antara akibat dan peluang. Nah, jadi setelah ditentukan risk assessment, kita tahu, oh ini tuh hazard ergonomi yang paling besar akibatnya. Berarti hazard ergonomi dulu yang saya kerja. Tetapi yang lain tetap saya perhitungkan. Tetapi karena yang tertinggi adalah ergonomi misalnya, maka itulah yang diutamakan. Itulah gunanya risk assessment, teman-teman. Risk assessment, di antara semua hazard, mana yang paling berisiko, itulah program utama kita di lapangan. Ya. Berikutnya, masih inti dasar yang ketiga ya teman-teman. Masih inti dasar ketiga yang pertama. Berikutnya adalah masuk ke langkah kedua, inti kedua, ya, inti ketiga yang kedua adalah pencegahan. Mohon izin bertanya teman-teman, pencegahan ini sebelum ada penyakit atau setelah ada penyakit? Sebelum. Oke, sebelum ada penyakit. Saya simpan dulu jawabannya, nanti sebentar kita kaji ya. Nah,
Setelah lakukan pencegahan penyakit, apalagi yang kita lakukan? Gunakanlah langkah yang ketiga. Langkah ketiga disebut dengan nama hierarchy of control atau disebut juga dengan nama prinsip pengendalian bahaya. Yang tadi teman-teman sudah disebutkan eliminasi, substitusi, isolasi, dan seterusnya sampai APD. Jadi teman-teman, apapun jenis ketiganya, ada 3 inti poin yang teman-teman harus dapatkan. Yang pertama, bagaimana mengenali hazard? Apakah hazard keselamatan? Apakah hazard kesehatan? Yang kedua, teman-teman harus bisa mampu melakukan pencegahan penyakit. Kemudian yang ketiga, harus mampu mengendalikan hazard. Cukup mengetahui 3, saya yakin teman-teman sudah bisa turun ke lapangan. Dan saya yakin teman-teman sudah bisa, oh orang hebatlah di lapangan. Karena inilah intinya ketiga. Saya cukup lama sekolah untuk sekolah KTE, sekolah kesehatan kerja, dan ternyata inilah poin penting yang paling sering saya ajarkan pada saat sharing di dunia pendidikan. Jadi teman-teman, inti ketiganya bisa dibantu. Yang pertama bisa dibantu teman-teman. Identifikasi hazard. Yang kedua, Identifikasi hazard. yang ketiga, Pengendalian. Oh, tolong diingat-ingat, sebentar akan kita review kembali ya. Kita akan review kembali. Oke, good. Pengendalian. Inilah inti dasar. Kemudian lakukan yang ketiga adalah pengendalian. Apa tujuannya? Seperti yang saya hazard keselamatan akan menyebabkan kecelakaan akibat kerja. Berikutnya, hazard kesehatan. Tidak sesuai, silahkan diadakan prinsip pengendalian bahaya. Ya. Kecuali kalau misalnya CTS, tangannya ini risiko. Teman prioritaskan pencegahan sebelum atau setelah muncul penyakit.